Oke, kalau dari saya nggak ada alasan untuk saya nggak menerima tawaran ini. Ketika saya ditelepon sama Angga, dijelasin bahwa next mainnya film gue Heartbreak Motel. Saya tahu ini karya dari Mbak Ika Natasha, salah satu novel mega best selling novel, dan menurut saya ini adalah kesempatan untuk saya mengeksplorasi jauh. Apalagi saya di sini bermain dengan Laura Basuki dan juga Reza Radian. Udah lama banget pengen main sama mereka juga. Saya sangat kagum sama karya-karya mereka dan akhirnya bisa satu film. Wah, ini pertama kalinya ya? Dan juga syuting bareng sama Angga, sama Angga. Udah lama Angga? Udah lama di Korea? Udah lama enggak? Udah lama enggak? Udah lupa kebetulan. Di Korea dari tolak. Nah, tuh, ada yang kesel lagi. Kak Reza, kalau Kak Reza gimana? Ini kan tadi, Kak tadi sempat bilang, dalam proses penulisannya aja banyak konsult gitu sama Kak Reza, tapi juga dalam waktu proses penulisannya. Ketika dikasih tahu nih, jadi siapa yang adalah peran ini, gimana reaksinya waktu itu? Ya yang pasti karena aku sama Mbak Ika kan udah ada beberapa karya sebelumnya. Jadi selain tentu excited, tapi juga aku tanya, yakin kau novel kau lagi nih gitu. Nanti gimana nih gitu, aku lagi yang main. Cuman karena aku mengikuti prosesnya Mbak Ika dari mulai menulis, jadi ya pretty much aku lumayan nggak terlalu tahu bahwa ceritanya ternyata akan hasil endingnya seperti ini, seperti yang di novel sekarang dan apa yang ada di dalam skenario, sebuah drama romance gitu. Dan nggak punya alasan untuk kemudian menolak karena karakternya sangat menarik. Aku hampir menyebutkan apa menariknya, tapi kayaknya baru ingat itu termasuk dalam jokes hari ini. Untuk disebut, aku barusan mau nanya juga nih, kayak apa sih ya? Jadi intinya kan globally ini kan bercerita tentang perjalanan karakter-karakter yang menemukan self acceptance-nya sendiri, rahasia-rahasia di balik hidupnya gitu. Ya obrolan tentang dunia keaktoran dari perspektifku kepada Mbak Ika mungkin sedikit banyak ada di dalam karakter-karakter yang nantinya juga aku mainkan, kurang lebihnya. Semakin misterius, semakin aku suka. Ini dia nih. Thank you Kak Reza. Nah, Kak Laura Basuki yang tadi sempat shock ya ketika dibilang, hah ternyata Mas Angga telepon lagi di rumah sakit. Ini gimana nih? Waktu alasan atau pertimbangan khusus ketika pas dengar diceritain sama Mas Angga gitu tentang karakternya apa dan yang akan Kak Laura perankan, itu gimana prosesnya dan gimana menyetujuinya dan Oke, ini akan jadi kerjasama pertamaku dengan Mas Angga, sutradara yang aku kagumi karya-karya dan gagasan-gagasannya. Jadi aku percaya di tangan Mas Angga ini pasti akan memberikan pengalaman baru bukan hanya bagi penonton tapi bagi saya sebagai pemerannya juga. Jadi pastinya saya langsung datang screen test, dikirim skripnya hari ini, besok aku langsung datang gitu. Saking ya sangat excited ya dengan ceritanya. Kemudian akhirnya bisa bekerja sama kembali dengan Ika, memainkan karakter Alfa yang menurutku begitu indah ditulisnya di novelnya, dan bisa bekerja sama dengan Mas Alim juga, ketemu lagi dengan Reza, dan akhirnya bekerja sama dengan Chico. Nggak ada alasan untuk nggak ngambil. Ini memang luar biasa, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Jadi dari ini semuanya ada satu yang belum di-spill. Informasi terakhir yang saya pengen, karakter Alfa Alessandra ini seorang aktris yang memang saya pun juga aslinya seorang aktris. Cuman yang membedakan adalah Alfa ini menyimpan rahasia masa lalu yang dia sembunyikan dari orang-orang, dan dia sembunyikan terutama di depan layar.
Jadi karakternya ini akan misterius, tapi juga di satu sisi dia fragile. Itu sih sebenarnya PR-nya, gimana menyisihkan antara kesamaan keseharian saya dengan Alpha, tapi juga memberikan layer-layer dan depth yang nggak ada di kehidupan saya dalam kenyataan. Terima kasih Kak Laura, terima kasih pertanyaannya Mas Haris. Ada lagi kah? Silakan Mas. Sama Ciko memang ini kerjasama pertama kali, tapi kita udah kenal cukup lama, sering ngobrol juga kadang-kadang ngebahas sesuatu. Dan aku rasa dengan proses reading, persiapan, workshop itu akan membantu sekali ketika syuting. Kalau dengan Reza memang udah beberapa kali kerjasama, gimana rasanya? Iya, kalau bangun chemistry sih saya sebenarnya nggak tahu ya formula yang paling tepat itu apa. Tapi saya selalu percaya bahwa ketika kita ngobrol, nyambung dan frekuensinya sama, kita punya energi yang sama untuk peduli sama filmnya, peduli sama ceritanya. Melihat Ciko se-invested itu sama cerita ini, melihat Laura se-invested itu, saya rasa disitulah kami bertiga bisa klop karena ternyata frekuensi kami sama, gitu. Energi yang mau kita kasih sama-sama ingin memiliki film ini dan ingin memberikan yang terbaik. Jadi sebenarnya pada akhirnya ya itu yang paling penting gitu. Memang saya belum pernah syuting bareng sama Ciko. I've seen his work, his amazing work in films gitu. Dan senang banget komposisi ini juga komposisi yang menarik gitu. Mudah-mudahan kami bertiga juga bisa memberikan yang terbaik sebisa kami. Kalau dari saya, ya saya percaya dengan adanya proses nanti kita akan ada reading dan segala macam. Tapi dari sebelumnya juga saya mengenal sama Reza, sama Laura, walaupun kami belum pernah kerja sama bareng. Dan saya percaya dengan obrolan kita sebelumnya, sebelum kita workshop ini ya, kita sama-sama punya hunger yang sama gitu untuk fulfill this movie supaya Portrait Motel ini menjadi sebuah tontonan yang menarik gitu. Kita mempunyai visi yang sama dan saya yakin kerjasama itu akan berjalan dengan lancar. Amin, amin untuk semuanya, dan juga kita ucapkan karena sebentar lagi mau syuting, good luck ya untuk semuanya yang ada di sini. Teman-teman juga doain segala prosesnya semoga berjalan.